Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfanur Amalia dengan NIM 202101040049. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng cerita tentang 3 seekor ikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MI atau SD. Dan langsung saja ke ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang rindang terdapat aliran sungai yang mengalir tidak begitu deras. Terdapatlah 3 seekor ikan, yaitu bernama Dodo, Doni, dan Dito. Dari ketiga ekor ikan ini, walau mereka berteman baik, namun karakteristik dari ketiga ikan ini berbeda. Yang dimana pada suatu hari 3 ekor ikan ini berenang untuk mencari makan, yang dimana tempat sebelumnya itu sudah tidak ada makanan lagi. Dan saat mereka mencari makan, dan ketika mereka sedang mencari makan dan tidak terduga-duga, mereka melewati aliran sungainya itu begitu deras. Dan alhasil mereka terperangkap dalam aliran derasnya sungai tersebut. Dan karena dari ketiga ikan ini memiliki karakteristik yang berbeda, dan karakteristik si Dodo adalah ketika arusnya deras, ia ingin mengikuti arus tersebut. Dan si Dino itu maunya ke kanan dan ke kiri agar mengetahui sebelah mana makanan itu ada. Dan selanjutnya si Dito itu ingin melawan arus untuk kembali ke tempat semula. Ketika si Dodo ingin terus melawan arus tersebut, si Dino pun mikir dan berkata kepada si Dodo, "Ngapain kamu mengikuti arus? Belum tentu di sebelah sana juga banyak makanan. Kalaupun kamu mengikuti arus, kita tidak akan pernah tahu di depan itu ada apa, ada jurang atau apa yang membahayakan nyawa si Dodo." Kemudian si Dodo pun menjawab, yang dimana si Dino ini hanya berenang ke kanan dan ke kiri untuk mencari makan. Dan si Dodo pun berkata, "Ngapain kamu ke kanan dan ke kiri? Belum seperti orang tidak jelas. Dan ngapain ke kanan dan ke kiri kalau tidak ada kejelasan?" Si Dodo pun berkata kepada si Dino, "Ngapain kamu seperti orang tidak jelas?" Di sela-sela pertengkaran dari kedua ikan ini, lalu si Dito pun bicara kalau ia ingin kembali mengikuti arus, melawan arus untuk kembali ke tempat semula. Kemudian si 2 ikan ini pun menertawakan si Dito, "Ngapain kamu melawan arus yang tidak ada pastinya? Sudah jelas-jelas di sana tuh tidak ada ikan." Lalu si Dito pun menjawab, "Tidak apa-apa aku melawan arus, daripada harus ke kanan dan ke kiri, dan juga harus mengikuti arus yang kita tidak tahu ke depan itu ada apa." Dan pada suatu ketika, dengan ketekatan mereka bertiga, dengan keyakinan mereka bertiga, dengan si Dino hanya bolak-balik ke kanan dan ke kiri, si Dodo hanya mengikuti arus yang tidak tahu akan ujungnya kemana, ke jurang atau bagaimana. Dan di tengah pertengkaran mereka pun memutuskan untuk mengikuti kata hati mereka masing-masing, yang dimana si Dodo mengikuti arus aliran sungai yang begitu deras. Selanjutnya si Dino bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Dan di sela-sela pertengkaran mereka pun memutuskan untuk mengikuti kata hati masing-masing, yang dimana si Dino hanya bolak-balik ke kanan dan ke kiri, si Dito melawan arus,
dan si Dodo mengikuti arus yang tidak tahu akan ujungnya kemana. Dan selanjutnya untuk si Dodo ini, untuk dia kan mengikuti arus sungai tersebut, dan tidak disangka-sangka bahwa aliran sungai tersebut membawanya terjun ke dasar lautan, yang dimana ia pun tersesat dan tidak tahu akan makan makanannya itu di mana. Dan untuk si Dino, ikan yang hanya berenang ke kanan dan ke kiri, ya dia tetap stuck di situ, tidak ada pergerakan sama sekali, yang dimana ia hanya menunggu makanan-makanan itu datang dengan sendirinya. Dan yang terakhir si Dito, dimana ikan ini melawan arus untuk kembali ke tempat semula ia berada untuk mencari makan. Dengan melawan arus, dengan ketekatan si Dito untuk melawan arus untuk mencari makan, dan alhasil Dito pun sampai ke daerah pinggir sungai, yang dimana pinggir sungai tersebut banyak sekali makanan, dan alhasil Dito pun selamat, dan akhirnya si Dito pun mendapatkan makanan yang banyak. Ia mendapatkan tempat yang nyaman untuk ia tinggal. Hikmah yang dapat kita ambil untuk cerita kali ini adalah jangan pernah ragu untuk mengikuti kata hati, dan jangan pernah ragu untuk berbeda dengan orang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.